Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal yang sangat besar pada musim kemarau. Coba tebak, siapa nama nabi itu? Ya, betul sekali. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yuk teman-teman, dengerin cerita kita dengan baik ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Armenia untuk mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia bertambah banyak dan melupakan Allah, sehingga mereka menyembah berhala dan semakin berbuat maksiat. Nabi Nuh menyerukan kepada mereka, "Hai umatku, bertobatlah kalian." Kaum kafir tersebut pun menjawab, "Hei, siapa engkau? Kami tidak percaya denganmu. Kami lebih pandai darimu." Nabi Nuh pun menjawab, "Akan datang saatnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua." Nabi Nuh pun sangat sedih dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang masih percaya kepadamu." Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dan mengutus Nabi Nuh untuk membuat kapal dan dibangun di atas bukit. Pada saat Nabi Nuh membuat kapal, orang-orang kafir menertawakan beliau. "Hahaha, kamu ini gimana sih? Pada musim kemarau kamu membuat kapal? Hahaha, emang gak masuk akal." Nabi Nuh pun menjawab, "Akan datang suatu hari nanti bencana banjir yang sangat besar untuk membinasakan orang-orang yang ingkar, maka hendaklah kalian bertobat." Kaum kafir tersebut menjawab, "Kami tidak mau mengikutimu, Nuh. Cobalah kau tunjukkan azab kepada kami." Sehingga mereka mengejek Nabi Nuh dan melempari kapal Nabi Nuh dengan sampah dan kotoran mereka sendiri. Pada suatu hari, Allah memberi teguran kepada kaum kafir bahwa berupa adanya penyakit kulit yang sangat ganas. Berbagai pengobatan sudah dicoba, tapi tidak sembuh-sembuh, malah bertambah parah. Pada suatu hari, ada orang kafir yang terjatuh pada kotoran yang mereka lempari ke kapal Nabi Nuh, sehingga orang kafir tersebut langsung sembuh dari penyakit kulitnya. Orang kafir tersebut memanggil kaumnya untuk mengobati luka penyakit kulit tersebut, sehingga kapal Nabi Nuh bersih kembali. Dan kapal Nabi Nuh sudah selesai, dan Nabi Nuh pun memerintahkan kepada pengikutnya untuk membawa sepasang hewan seperti kucing, kambing, sapi, unta, dan lain-lain. Semuanya naik ke kapal Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh sekali lagi mengajak kaum kafir tersebut untuk menaiki kapal Nabi Nuh. "Eh umatku, naiklah ke kapal ini karena bencana akan segera datang." Kaum kafir tersebut pun menjawab, "Kami tidak mau mengikutimu, Nuh. Kamu itu tidak waras. Kamu itu mau peternak, kenapa tidak membuat kandang? Ini malah buat kapal. Hahaha, emang gak masuk akal." Nabi Nuh pun, istrinya pun tidak mau ikut. "Aku tidak mau ikut denganmu, Nuh. Lebih baik aku ikut dengan mereka." Dan anaknya Kan'an pun berkata, "Aku tidak mau mengikutimu, Nuh. Aku malu punya ayah sepertimu." Nabi Nuh pun menjawab, "Kan'an, kamu tidak memanggilku ayah. Sungguh
Sungguh kau anak yang durhaka dan ibumu istri yang durhaka. Dengan perasaan sedih, Nabi Nuh menaiki kapalnya dan hujan pun mulai turun. Makin lama makin lebat hujannya dan mulai membanjiri rumah-rumah orang kafir dan bukit-bukit. Nabi Nuh melihat anaknya yang sedang menaiki bukit, dan Nabi Nuh pun berkata, "Ayolah anakku, ayolah, naiklah ke kapal ini." Kan'an pun menjawab, "Tidak ayah, aku ingin naiki bukit ini." Sehingga Kan'an pun tenggelam. Semuanya tenggelam. Rumah-rumah orang kafir dan bukit-bukit tenggelam. Setelah 40 hari 40 malam, hujan pun mulai reda dan banjir pun mulai surut. Kapal Nabi Nuh terdampar di bukit yang bernama Bukit Su'ud. Nabi Nuh dan para pengikutnya menjalani hidup baru. Hewan-hewan dapat berkembang biak dan dapat dimanfaatkan. Nabi Nuh wafat pada usia 950 tahun. Tetapi pada masa kenabiannya hanya yang sedikit mau beriman kepada Allah. Nah teman-teman, kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi durhaka kepada Allah. Sebelum kita tutup cerita ini, kita nyanyi dulu ya teman-teman. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Sekian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, tepuk tangan buat Ustadz Ibda Saburi.